Hi, welcome back to Maker Diary. Nah oke, awalnya channel Maker Diary ini saya buat karena saya suka dengan teknologi, saya suka modifikasi, saya belajar banyak di internet secara gratis, dan saya mau share balik ide-ide saya. Di awal-awal dulu saya pernah buat sebuah video modifikasi seputar modem WiFi, atau bisa dibilang mobile WiFi ya kali ya, Huawei E5577. E5577 ini adalah salah satu modem sejuta umat, bahkan sampai hari ini yang nggak tahu nama, bagus banget barangkali. Komunitasnya juga besar. Waktu itu saya punya yang versi slim. Waktu itu saya mau modifikasi baterainya jadi 3000 mAh karena memang waktu itu keluar seri baru yang seri Max dengan baterai 3000 mAh. Nah, akhirnya punya saya yang slim itu sekarang rusak sih, yang pecah layarnya, mungkin bisa diganti nanti ya. Setahu saya banyak kok spare part dijual layarnya. Oke, back to topic. Jadi, waktu itu saya modifikasi dengan baterai 3000 mAh, dan bisa masuk juga di dalam slim ini, tapi kendalanya nggak bisa ditutup. Jadi saya buat backcase-nya dari 3D printing dan berhasil. Nah, setelah itu saya kepikiran gimana sih kalau backcase-nya saya tebelin atau dibuat lebih tebal, dan saya masukkan 2 buah baterai. Dan akhirnya saya buat ya sebuah modifikasi dengan double baterai, jadi 6000 mAh, 3000 dengan 3000 di paralel untuk meningkatkan kapasitas baterainya jadi 6000. Nah, di video itu banyak sekali komentar-komentar seputar, dijual nggak bang? Bisa order nggak? Bisa PO nggak? Bahkan sampai hari ini pun masih seperti itu, baik di komen Instagram, di DM, di komen YouTube juga kayak gitu. Dan saya selalu jawab, untuk saat ini saya nggak jual. Kenapa? Gini, bukannya apa-apa, itu adalah sebuah modifikasi ya. Siapa sih yang nggak suka dapat uang dari sebuah karya? Dan saya juga senang kalian apresiasi karya saya ini. Nah, terus kenapa saya nggak mau jual? Bukan saya nggak mau jual atau nggak bisa order atau gimana, tapi ini adalah sebuah modifikasi. Dan menurut saya pribadi, sebuah modifikasi seperti ini sebaiknya tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak mengerti setidaknya sedikit hal teknisnya. Karena misalnya, contoh yang paling gampang lah dari modifikasi seperti ini, double baterai. Di project itu saya melakukan paralel 2 buah baterai 3000 mAh. Nah, kalau 2 buah baterai ini tidak memiliki voltage yang sama pada saat dikonekkan, ini bisa menimbulkan resiko kayak overheating, baterai drop, bahkan ada yang katanya sampai terbakar. Nah, gimana waktu misalnya kalau saya jual, terus saya kasih ke kalian, misalnya aja ya, kabelnya lepas atau gimana, tiba-tiba lepas, terus tiba-tiba konek lagi, dan voltasenya sudah beda, tiba-tiba panas, dan kalian tetap pakai aja gitu, terus kalau ada apa-apa terus gimana? Jadi sebenarnya saya serba salah juga ya, bukan saya nggak mau jual, bukan saya nggak mau di-order atau gimana, tapi memang ada risiko kalau yang namanya modifikasi. Karena modifikasi ini berarti kita melakukan sesuatu yang memang bukan dibuat untuk alat itu. Oke, tapi mungkin di video kali ini saya punya DIY yang bisa menjadi solusi buat masalah ini. Nantinya mungkin bisa kalian order, tapi lihat nanti deh. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita, let's DIY. Nah oke, ini dia buat 3D parts-nya, nggak terlalu banyak ya, cuma 1, 2, 3 aja. Anggap ini 3 ya, 1, 2, 3 part aja. Sekarang saya mau bersihkan dulu seperti biasanya, let's go. Oke, setelah saya bersihkan bagian 3D parts-nya, sekarang saya lanjut ke bagian elektroniknya. Nggak terlalu banyak ya. Yang pertama yaitu komponen paling utamanya, yaitu sebuah baterai. Baterai 18650 ya. Baterai yang biasa ada di, vape gitu ya. Sama di laptop juga ada sih yang pakai 18650 ini. 3400 mAh. Lion 3,7 volt. Oke.
Setelah itu saya pakai ini juga charging boardnya, yaitu yang seperti biasa saya pakai TP4605. Kalau nggak salah namanya itu ya, nanti saya tulis deh kalau saya salah. TP4605. Terus ini ada satu buah micro USB buat nanti connect ke MiFi-nya ya, modemnya. Ini dia bentuknya kayak gini. Terus yang terakhir yaitu switch on off buat nyalain matiin power supply-nya. Nah itu aja, nggak terlalu banyak bagian elektroniknya. Sekarang kita lanjut ke bagian wiring. Let's go. Oke, itu dia tadi wiringnya kayak gini ya modelnya ya. Sebenarnya ini cuma rangkaian power bank biasa. Ini cuma baterai, terus charging dan discharging board, ada switch on off-nya dan juga outputnya berupa micro USB kayak gini. Nah, kalau kalian masih belum ngerti juga rangkaiannya sebenarnya cukup mudah sih, rangkaiannya nggak terlalu susah. Tapi bakal saya taruh juga wiringnya di sini. Oke, nggak susah ya, gampang. Oke, sekarang saya mau lanjut final assemble dengan case-case-nya. Let's go. Oke, ini dia hasil DIY buat hari ini. Bodinya lumayan clean ya, desainnya ini. Nggak terlalu banyak apa-apa. Cuma di sini ada logo Maker Diary. Di sebelah sini ada switch on off dan juga port micro USB buat chargingnya. Itu aja sih, yang lainnya nggak ada. Dan di atas ini bagian slot buat MiFi-nya, ada male micro USB buat charging MiFi-nya. Sekarang langsung kita coba aja ya. Ini MiFi-nya punya saya, XLGO ya. Nggak endorse tapi nggak apa-apa deh. Oke, saya colokan langsung. Oke, pas, fit. Sekarang kalau kita mau supply power ke MiFi-nya, saya tinggal nyalakan aja bagian switch on off-nya ini. Oke, coba aja langsung. Oke, berhasil ya, powernya masuk, berhasil charging ya. Nah, ayo kita lanjut. Nah, oke, ini dia hasil DIY buat hari ini. Gimana menurut kalian? Silahkan taruh komentarnya di bawah ya. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, baterai pack-nya menggunakan tipe baterai 18650. Baterai yang banyak digunakan biasa di power bank atau vape ya. Kapasitasnya ditulis di situ 3400 mAh, tapi saya nggak tahu juga, mungkin itu nggak benar atau benar, saya juga nggak tahu. Karena memang kapasitas dari baterai tipe ini bervariasi ya, antara 2600 sampai 3500 mAh. Untuk lama charging baterai pack ini dari 0 sampai full, yaitu kurang lebih sekitar 1 jam, dari LED-nya berwarna merah sampai LED-nya berwarna biru. Itu berarti sudah full ya. Oke, dari segi ukuran memang lebih besar daripada kalau kita pakai mode double baterai itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan misalnya kalau kita colokan ke power bank dan di bawah-bawah, itu pasti jauh lebih oke ini kan. Jadi gimana menurut kalian? Apa kalian suka dengan barang seperti ini? Apa kalian rela mengeluarkan uang atau beli barang seperti ini? Karena saya lebih nyaman untuk jual barang aksesoris seperti ini daripada modifikasi. Jadi kalau kalian memang minat, silahkan komentar di bawah. Nanti saya bakal, kalau komentarnya memang banyak yang berminat, mungkin saya bakal buat order atau penjualan atau gimana. Nanti saya, kalau sudah ada penjualannya misalnya, kalaupun jadi, saya akan taruh link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Oke? Dan seperti biasa, untuk desain juga bakal saya taruh di deskripsi video di bawah. Jadi walaupun saya memang mungkin bakal jual, tapi kalau kalian mau buat sendiri juga boleh. Tinggal download aja case-nya di deskripsi video di bawah seperti biasa. Oke, mungkin sekian dulu buat video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!